Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadilatul Hasanah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar 2 metode penelitian yang berjudul pengaruh return on asset dan current ratio terhadap pertumbuhan laba dengan net profit margin sebagai variabel moderasi. Studi kasus pada perusahaan sektor consumer good industri yang terdaftar di BI periode 2014 sampai 2017. Ya, berikut lampiran judulnya. Yang pertama ada fenomena. Pertumbuhan laba merupakan rasio yang dapat menggambarkan sejauh mana kemampuan perusahaan dalam meningkatkan laba bersih dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut sumber dari investasi.kontan.id tahun 2022, di tengah pandemi COVID-19 ada sejumlah sektor bisnis yang disebut-sebut defensif atau tahan terhadap krisis. Salah satunya adalah sektor barang konsumsi, khususnya yang bergerak di bisnis fast moving consumer good. Meskipun begitu, merujuk laporan keuangan per kuartal 3 2020, sejumlah emiten yang bergerak di sektor ini mencatatkan perlambatan kinerja. Penurunan kinerja yang terjadi pada emiten ini dipicu oleh daya beli masyarakat yang melemah sepanjang tahun ini, sehingga laba usaha yang bisa diperoleh perusahaan yang bergerak di sektor consumer good cenderung menurun. Fenomena kedua, pertumbuhan laba suatu perusahaan bisa saja mengalami kenaikan untuk tahun sekarang, namun juga bisa mengalami penurunan pada tahun mendatang. Karena pertumbuhan laba tidak dapat dipastikan, maka perlu adanya analisis untuk memprediksi tingkat pertumbuhan laba. Analisis yang biasa digunakan adalah analisis laporan keuangan, yaitu return on asset, current ratio, net profit margin, untuk memprediksi pertumbuhan laba pada perusahaan. Menurut Eni Puji Astuti, untuk mengukur pertumbuhan laba ada beberapa alat ukur, yaitu ROA, ROE, ROI, dan untuk ROE ini untuk mengukur seberapa banyak laba yang menjadi hak pemilik ekuitas, sedangkan ROI dan ROA untuk menghitung berapa banyak laba bersih setelah pajak dihasilkan oleh total aset yang dimiliki perusahaan. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah return on asset berpengaruh terhadap pertumbuhan laba? Yang kedua, apakah current ratio berpengaruh terhadap pertumbuhan laba? Yang ketiga, apakah net profit margin berpengaruh terhadap pertumbuhan laba? Yang keempat, apakah net profit margin memoderasi pengaruh signifikan return on asset terhadap pertumbuhan laba? Yang kelima, apakah net profit margin memoderasi pengaruh signifikan current ratio terhadap pertumbuhan laba? Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh return on asset dan current ratio terhadap pertumbuhan laba dengan net profit margin sebagai variabel moderasi. Kontribusi penelitian. Yang pertama ada kontribusi akademik. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan, khususnya dalam bidang akuntansi yang berkaitan dengan pengaruh return on asset, current ratio terhadap pertumbuhan laba dengan net profit margin sebagai variabel moderasi. Yang kedua ada kontribusi praktik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu keuangan di bidang consumer good industri yang ada di Indonesia. Yang ketiga ada kontribusi kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk para calon pengambil keputusan investasi atau para calon investor dan bagi perusahaan dalam mengelola perusahaan agar mendapat modal dari luar perusahaan. Kajian pustaka. Yang pertama ada kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan suatu usaha formal untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dan posisi kas tertentu. Dengan pengukuran kinerja keuangan dapat dilihat prospek pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan. Perusahaan dikatakan berhasil apabila perusahaan telah mencapai suatu kinerja tertentu yang telah ditetapkan. Menurut Fahmi 2012 yang dikutip oleh Marcel Pongoh, menyatakan kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK atau GAAP atau General Accepted Accounting Principle. Yang kedua ada return on asset. Return on asset merupakan bagian dari rasio profitabilitas dalam laporan kinerja keuangan.
Return on asset ini adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset tersebut telah digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Return on asset juga mampu mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Yang ketiga ada current ratio atau rasio lancar, merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Current ratio juga digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancarnya. Yang ketiga ada net profit margin. Net profit margin termasuk salah satu rasio profitabilitas. Net profit margin menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan mendapatkan pendapatan bersihnya terhadap total penjualan bersih. Net profit margin merupakan rasio yang menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Net profit margin ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba kaitannya dengan penjualan yang dicapainya oleh atau mengukur seberapa besar keuntungan perusahaan dapat diperoleh setiap rupiah penjualannya. Yang keempat, pertumbuhan laba. Menurut Harahap 2018 dalam Indrasti, pertumbuhan laba merupakan suatu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan laba bersih dibanding tahun lalu. Laba yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dapat mengindikasikan perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik. Dalam penelitian ini dirumuskan untuk mencari pertumbuhan laba sebagai berikut, yaitu pertumbuhan laba sama dengan laba bersih tahun ini dikurangi laba bersih tahun lalu dibagi laba bersih tahun lalu. Variabel moderasi atau variabel Z, variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel moderator ini juga disebut sebagai variabel kontingensi. Variabel ini memiliki pengaruh terhadap arah hubungan atau sifat antar variabel di mana arah keduanya bisa bernilai negatif atau positif dan bergantung pada variabel moderasi itu sendiri. Karena itulah variabel ini disebut juga sebagai variabel kontingensi di mana bila terdapat variabel moderating maka akan berpengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Kajian penelitian. Ya, yang pertama ada Edi Suswarji Nugroho, Dian Hakib Nurdiansyah, dan Nita Erviana dengan judul penelitian Financial Ratio to Predicting the Current Income. Yang kedua, nama peneliti atas nama Nino Sri Purnama Yanti dengan judul penelitian Dampak Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba. Dengan hasil penelitian secara parsial debt to equity ratio, current ratio, dan net profit margin berdampak negatif terhadap pertumbuhan laba. Yang ketiga, dengan nama peneliti Rike Jolanda Panjaitan dengan judul penelitian pengaruh current ratio, debit to equity ratio, net profit margin, dan return on asset terhadap pertumbuhan laba. Dengan hasil penelitian secara simultan CR, DR, NPM, dan ROA memiliki pengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Secara parsial, CRDR dan ROA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Yang keempat ada nama peneliti Zara Regita Alfia Kurani dan Hendratno dengan judul penelitian analisis pengaruh debit to equity ratio, current ratio, dan net profit margin terhadap pertumbuhan laba. Dengan hasil penelitian secara simultan debit to equity ratio, current ratio, dan net profit margin berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Ya, berikutnya kerangka pemikiran. Sini ada return on asset dengan indikator laba bersih dan total aset. Current ratio dengan indikator aktiva lancar dan hutang lancar. Dan net profit margin indikatornya penjualan bersih dan laba bersih. Berpengaruh terhadap pertumbuhan laba dengan indikator laba bersih tahun sekarang dan laba bersih tahun sebelumnya. Hipotesis penelitian. Yang pertama, hipotesis 1, return on asset berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba, studi kasus pada perusahaan sektor consumer good industry.
Hipotesis kedua, current ratio berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Yang ketiga, hipotesis 3, net profit margin berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Hipotesis 4, return on asset berpengaruh terhadap pertumbuhan laba dimoderasi dengan profit margin. Hipotesis 5, current ratio berpengaruh terhadap pertumbuhan laba dimoderasi dengan net profit margin. Desain penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu pendekatan penelitian objektif menggunakan metode pengujian statistik dari hasil pengumpulan dan analisis data. Penelitian ini menggunakan data pengukuran rasio dengan desain uji hipotesis data sekunder berupa data panel dan data hasil studi kasus pada perusahaan sektor consumer good industri yang terdaftar di BI. Metode sampling. Pada metode ini, dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode purposive sampling, yaitu teknik menentukan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tersebut antara lain, yang pertama, perusahaan termasuk dalam kategori perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI. Yang kedua, perusahaan terdaftar di BI selama periode 2014 sampai 2017 dan melaporkan annual dan financial report secara periodik selama tahun pengamatan. Yang ketiga, perusahaan yang periode laporan keuangannya berakhir pada bulan Desember. Yang keempat, perusahaan memiliki net profit margin positif selama periode 2014 sampai 2017. Karena laba bersih yang negatif menunjukkan perusahaan yang bersangkutan tidak mencerminkan laba yang baik atau sering mengalami kerugian. Metode pengumpulan data. Langkah utama yang menjadi tujuan sebuah penelitian adalah teknik pengumpulan datanya. Teknik dokumentasi digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik penelusuran data dari data statistik dan rekaman yang dipunyai dan didokumentasikan oleh sebuah perusahaan. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan internet research, yakni pengumpulan data melalui laporan tahunan dan keuangan serta memanfaatkan perkembangan teknologi yaitu internet, sehingga data yang diperoleh sesuai dengan perkembangan zaman. Analis data. Yang pertama, statistik deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini ada 4 pengujian. Yang pertama, uji normalitas, yaitu menguji apakah variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak dalam model regresi. Yang kedua, uji multikolinearitas, menguji adanya korelasi antara variabel independen atau tidak dalam model regresi. Yang ketiga, uji autokorelasi, menguji adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sekarang dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Yang keempat, ada uji heteroskedastisitas, menguji terjadinya ketidaksamaan varian dari residual pengamatan satu ke pengamatan lainnya dalam model regresi. Uji hipotesis. Uji hipotesis bertujuan untuk melihat besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam model. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan variabel moderasi menggunakan Moderate Regression Analysis atau MRA. Uji ketepatan model. Yang pertama, ada uji koefisien determinasi atau R2. Koefisien determinasi merefleksikan seberapa berkontribusinya variabel untuk mempengaruhi dependent variabel. Yang kedua, ada uji F. Dilakukannya pengujian uji F ini bertujuan untuk memperlihatkan seberapa dalam independent variabel secara bersamaan mempengaruhi dependent variabel. Uji T. Pada dasarnya, uji T menguji seberapa dalam keterlibatan independent variabel secara individu dalam menjelaskan variasi dependent variabel. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.